Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga adik-adik semua selalu berada di dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru, yang mana pada pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi pada vektor. Ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ada perkalian vektor dengan skala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang konsep vektor, bagaimana ruas arahnya, arah garisnya, panjang garisnya. Terus kita belajar tentang vektor satuan, kita belajar tentang panjang vektor. Pada hari ini kita akan belajar tentang operasi pada vektor. Nah, kita perhatikan yang pertama pada panjang vektor. Kita melihat sebuah permisalan di sini. Nah, pada operasi vektor ini, cara untuk mengoperasinya yaitu bisa dengan cara aturan segitiga dan aturan jajar genjang, juga dengan aturan analitik. Misal, ya, ada dua buah vektor ya, yang mana dari titik A ke arah atas dan titik B ke arah kanan. Nah, ketika kita menarik satu garis dari titik A ke ujung pangkal ruas garis B, katakanlah di sini ruas garis A, di sini ruas garis B. Nah, ketika kita menarik satu garis dari titik A ke ujung pangkal B, maka akan terbentuk yang namanya resultan. Ya, ini namanya adalah resultan. Kita masuk pada contoh soal. Oke, rumus dulu ya. Ya, berdasarkan resultan atau aturan tadi yang kita misalkan, maka akan terbentuk sebuah rumus jika vektor A diketahui A1, A2 dan vektor B, B1, B2, maka akan terbentuk operasi penjumlahannya adalah vektor A ditambah vektor B, sama dengan elemen yang seletak ini kita jumlahkan ya, yang di atas dengan yang di atas dan yang di bawah dengan yang di bawah. Berarti A1 ditambah B1, A2 ditambah B2.
Kita masuk pada contoh soal 1. Contoh soal, diketahui sebuah vektor A 3 min 4, vektor B 2 6. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Kita menjawab sekarang ya. Berdasarkan rumus tadi penjumlahan, berarti vektor A ditambah vektor B, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Berarti akan menjadi A1 3 ya. Menjadi A1-nya 3 ditambah B1-nya 2. A2-nya adalah min 4 ditambah 6. Berarti 3 ditambah 2 5, min 4 tambah 6 2. Inilah hasil dari operasi penjumlahan. Kita masuk di operasi pengurangan ya. Pada pengurangan vektor ini tidak jauh beda prinsipnya seperti penjumlahan vektor, hanya yang membedakan adalah tanda kurangnya. Ya. Jika vektor A sama dengan A1, A2, vektor B, B1, B2, maka vektor A dikurangi vektor B akan menjadi elemen yang seletak ya, sama seperti operasi pada penjumlahan. Ya, A1 kurang B1, A2 kurang B2. Contoh soal. Jadi contoh soal 1, sekarang contoh soal 2. Diketahui vektor A adalah 4, 8. Dan vektor B elemennya adalah 6, 5. Tentukanlah vektor A kurang vektor B. Jawab. JWB. Jawab.
Nah, berarti berdasarkan rumus tadi, vektor A kurang vektor B adalah rumusnya A1 kurang B1, A2 kurang B2. Ya, A1-nya berapa? 4. B1-nya berapa? Kurang 6. A2-nya berapa? 8. B2-nya berapa? Kurangi 5. Sehingga 4 kurang 6 min 2. 8 kurang 5 3. Inilah hasil dari operasi pengurangan vektor. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian vektor dengan skalar. Ya, kalau perkalian vektor dengan skalar biasanya ada koefisien dan ada juga variabelnya ya. Misalnya, ya identik kalau perkalian vektor dengan 2 kali vektor A, bisa juga 3 kali vektor A, dan seterusnya. Selalu ada koefisien dari sebuah vektor. Contoh soal 3. Tentukanlah hasil perkalian dari jika diketahui vektor A sama dengan 4, 8. Kita langsung menjawab ya. Jawab. Permintaan vektor A-nya tadi apa? Adalah 2 kali vektor A. Berarti 2 kali vektor A-nya tadi adalah 4 dan 8. Berarti masing-masing kita kalikan. 2 kali 4, 8. 2 kali 8, 16. Yang B, min 3 kali vektor A. Berarti min 3 dikalikan dengan 4 dan 8. Maka hasilnya adalah min 3 kali 4 min 12, min 3 kali 8 adalah min 24. Yang C apa perintahnya? Jadi 1/2 dikalikan dengan vektor A, maka akan menjadi 1/2 dikalikan dengan 4 dan 8. Ya, jadi 4 dikalikan 1/2, 8 dikalikan 1/2. Atau boleh dikatakan 4 kali 1, 4. Bagi 2, jadi berapa? Nah, boleh di sini kita tambahkan 4/2. Di sini 8 kali 1/2. Di sini keduanya sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 4 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Itulah hasil dari perkalian vektor dengan skalar.
terakhir perkalian dua vektor. Kita pindah di sini ya. Perkalian dua vektor. Kalau perkalian itu seperti biasanya ya, di SMP atau SD kita belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor. Namun ada sedikit berbeda pada vektor ini. Ya, misalnya vektor A dikalikan vektor B, maka kita akan mendapatkan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Jadi masing-masing pada kedua vektor yang diketahui, otomatis vektor A-nya adalah A1, A2, vektor B-nya adalah B1, B2. Contoh soal. Ini antara sudut yang kita ketahui ya pada perkalian vektor ini. Sudut yang tidak kita ketahui, karena ada juga sudut yang akan kita ketahui. Contoh soal 4. Jika diketahui vektor A sama dengan 2, 4, vektor B sama dengan 3, min 2, tentukanlah vektor A dikalikan dengan vektor B. Boleh tanda kali, boleh juga biasanya titik. Titik itu artinya dot. Dot itu artinya perkaliannya A dot B. Vektor A dot vektor B. Bisa juga, boleh juga dikatakan vektor A dikalikan vektor B. Ya. Tadi sudah diketahui, kita jawab bersama. Berarti tadi vektor A dot vektor B. Rumusnya tadi apa? A1 dikalikan B1 ditambah A2 kalikan B2. Maka apa? Ya, kita melihat elemen yang seletak. 2 dan 3, 4 dan min 2. A1-nya adalah 2, B1-nya adalah 3, ditambah A2 4, B2 min 2. Berarti 2 kali 3 6, ditambah 4 kali min 2 min 8. Sama juga dengan 6 tambah min 8, atau 6 kurang 8 adalah min 2. Jadi operasi pada vektor ada 4 macam yang sudah kita pelajari. Ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ada perkalian vektor dengan skalar, dan ada perkalian dua vektor. Ya. Jadi adik-adik, ketika ada persoalan boleh adik-adik berkomentar. Kita sudah memiliki grup, boleh untuk melemparkan pertanyaan itu di grup. Dan
soal-soalnya juga sudah ada di buku PT Intan Pariwara. Adik-adik bisa mencoba untuk belajar dan mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman, atau bisa juga belajar mandiri. Sudah ada contoh soalnya dan lain-lain. Bisa untuk kalian menemukan solusi atau jawaban dari soal pada buku tersebut. Sekian dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga pertemuan kita boleh membawa manfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat. Selamat pagi, sampai jumpa.